Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Nazifa, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD 2020 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini dulu ya, karena di sini banyak sekali video-video yang sangat bermanfaat. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang mari tanamkan disiplin sejak dini. Menanamkan disiplin sejak dini sangatlah penting untuk kita menerapkan kedisiplinan pada anak, karena kedisiplinan dapat membentuk pribadi yang baik untuk anak. Dan jika anak dari kecil sudah dididik dengan kedisiplinan, pasti ketika anak itu tumbuh besar, dia akan terbiasa disiplin dalam keadaan apapun. Nah, apa sih itu disiplin? Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nah, arti lain dari disiplin yaitu suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Dalam hal ini, sikap disiplin sangat berhubungan dengan norma, prosedur, aturan, dan lain sebagainya. Dalam melakukan pendisiplinan juga diperlukan life skill pada anak. Life skill adalah kecakapan hidup yang sebaiknya dikuasai anak. Life skill adalah pelajaran berharga mengenai kecakapan hidup yang sebaiknya diajarkan pada anak sejak dini. Dengan memiliki life skill, anak diharapkan mampu beradaptasi dengan baik dalam hidup. Life skill adalah kecakapan hidup yang sebenarnya definisi life skill itu amatlah luas. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ada 5 hal yang mendasar terkait life skill, yaitu yang pertama, membuat keputusan dan mencari solusi. Yang kedua, berpikir kreatif dan kritis. Yang ketiga, komunikasi dan kemampuan interpersonal. Yang keempat, kesadaran diri atau self-awareness dan empati. Yang kelima, mengatasi emosi dan stres. Nah, berikut ini jenis life skill yang sebaiknya diajarkan pada anak usia dini. Yang pertama ada sopan santun. Sopan santun adalah modal utama anak saat ia tumbuh besar dan berinteraksi dengan orang lain. Ini merupakan tugas orang tua yang berperan sebagai contoh nyata. Nah, yang kedua ini ada berpakaian. Melepas pakaian dan menaruhnya di tempat pakaian kotor, seharusnya sudah bisa anak lakukan sendiri pada usia prasekolah. Begitu juga dengan memilih pakaian, memakai pakaian sendiri, hingga menyisir rambut. Yang ketiga ada mencuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan bagian dari perilaku hidup bersih yang perlu dibiasakan sedini mungkin. Begitu juga jika si anak baru pulang sekolah atau berpergian. Dan biasakan anak untuk bersih-bersih dengan cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Nah, yang keempat ini ada menyimpan barang di tempatnya. Membiasakan anak selalu menyimpan barang kembali di tempatnya, sama seperti meminta anak belajar membereskan barang-barang pribadinya. Ini juga dapat melatih anak untuk bertanggung jawab pada barang miliknya sendiri. Jadi, orang tua tidak perlu repot mencarikan barang miliknya. Yang kelima, ada mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas di rumah maupun di sekolah. Biasakan anak untuk mengerjakan tugas pada tepat waktu, karena itu akan mempengaruhi anak untuk kedepannya. Nah, itu merupakan contoh-contoh life skill yang berhubungan dengan kedisiplinan. Nah, bagaimana sih cara menerapkan disiplin pada anak? Yang pertama, bicarakan pada anak. Bicarakan peraturan yang akan diterapkan sebelum membicarakan tentang aturan di rumah bersama anggota keluarga yang lain. Lalu, diskusikanlah peraturan bersama keluarga, agar seluruh anggota keluarga mengetahui peraturan tersebut. Yang kedua, ada tegas pada konsekuensi yang diberikan. Maksudnya yaitu ketika si anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan tersebut, biarkan anak menerima konsekuensinya, supaya anak tidak melakukan kesalahan yang sama lagi seperti sebelumnya. Nah, yang ketiga ini ada berikan hadiah. Beri hadiah atau beri kejutan kepada anak dalam bentuk hadiah suatu waktu. Hal ini akan membuatnya merasa bahwa yang dia lakukan selama ini tidaklah sia-sia. Dan anak pun lebih bersemangat dalam menaati peraturan tersebut.
Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan disiplin. Yang pertama, ada bersikap konsisten. Sikap konsisten adalah hal yang terpenting dalam menerapkan disiplin pada anak. Berusahalah untuk konsisten peraturan yang disepakati. Yang kedua, jadilah contoh yang baik. Berusahalah untuk selalu menjadi contoh yang baik untuk anak. Yang ketiga, berikan apresiasi. Ucapkan kata-kata apresiasi ketika dia berhasil melakukan sesuatu. Apa sih tujuan disiplin untuk anak? Menerapkan disiplin kepada anak bertujuan agar anak belajar sebagai makhluk sosial, sekaligus agar anak mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimal. Dalam melakukan disiplin pada anak, ada beberapa jenis disiplin, yaitu ada disiplin waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin di rumah, disiplin di sekolah. Yang pertama, ada disiplin dalam menggunakan waktu. Merupakan anak dapat menggunakan dan juga membagi waktu dengan baik. Karena waktu itu sangat berharga dan juga salah satu kunci kesuksesan itu ialah dengan bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Untuk melakukan disiplin waktu, anak juga dapat membuat tabel waktu. Nah, berikut contoh tabel waktu agar semua jadwal tersusun dengan rapi. Nah, yang kedua ada disiplin dalam beribadah. Ialah senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Kedisiplinan tersebut di sini sangat diperlukan. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganjurkan hambanya untuk disiplin. Anak juga harus diajarkan dari sejak dini, misalnya dengan mengajarkan gerakan sholat dan bagaimana cara berdoa. Yang ketiga ada disiplin di rumah, yaitu contohnya bisa dengan tidur dan bangun tepat waktu, membantu orang tua, merapikan mainan setelah bermain, belajar dan mengerjakan PR, makan dengan teratur, merapikan tempat tidur dan kamar, menjaga kebersihan rumah, serta merapikan buku setelah belajar. Yang keempat, ada disiplin di sekolah, yaitu usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, contohnya itu ada masuk sekolah dengan tepat waktu, melaksanakan jadwal piket, tidak membuang sampah sembarangan, duduk dengan rapi, izin terlebih dahulu ketika akan keluar kelas. Nah, berikut 4 referensi dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu ada 4 referensi. Itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya, semoga video ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester dalam pendidikan anak dalam keluarga.